Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami beranggotakan yang pertama Marveliano Petra Sampara, saya sendiri sebagai ketua. Yang kedua Ayu Ramadhani Vanolong. Yang ketiga Kasio Kamama. Yang keempat Zidan Siboto. Yang kelima Nathaniel Onmehopa. Yang keenam Giraldo Penturi. Yang ketujuh Gifter Syauta. Dan yang ke-8 M. Handi Hasan. Kali ini kita membahas tentang dinding komposit susunan seri. Jadi soalnya sebagai berikut. Sebuah jendela kaca ganda seperti gambar memiliki tinggi 1,2 meter, lebar 2 meter, tebal 3 mm, dan koefisien konduktivitas termalnya 0,78 watt per meter Celcius. Dipisahkan dengan ruang ganda stagnan dengan jarak 12 mm dan K-nya 0,026 watt per meter Celcius. Di sini kita diminta untuk menentukan laju perpindahan panas dalam keadaan steady melalui jendela kaca dan temperatur permukaan sisi dalamnya, di mana temperatur ruang dijaga 24 derajat Celcius, sementara temperatur lingkungan luar itu min 5 derajat Celcius. Gunakan koefisien konveksi untuk sisi dalam dan luar jendela. H1-nya 10 watt per meter derajat Celcius dan H2-nya 25 watt per meter derajat Celcius. Kita akan mengabaikan perpindahan panas secara radiasi yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita gambarkan, skematisnya kurang lebih seperti ini. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa perpindahan panasnya ada dua, konveksi dan juga konduksi. Konveksinya itu RI dan RO. Untuk konduksinya itu R1 sampai R3. Terpindah, diketahuinya kita tuliskan sebagai berikut. Tingginya 1,2, lebarnya 2 meter. Tingginya 1,2 meter, lebarnya 2 meter, tebalnya 3 mm, konduktivitas kaca 0,78 watt per meter derajat Celcius, konduktivitas udara 0,026 watt per meter derajat Celcius, T infinity 1 24 derajat Celcius, T infinity 2 min 5 derajat Celcius. H1-nya 10 watt per meter derajat Celcius, H2 25 watt per meter derajat Celcius. Ditanyakan laju perpindahan panas dan temperatur ruang. Kita pindah. Jadi kalau kita kerja dari yang A itu ditanya laju perpindahan panas, rumusnya Q sama dengan delta T per R. Karena delta T-nya atau perbedaan temperaturnya sudah kita bisa ketahui, dari diketahuinya tinggal kita mencari R-nya. Nah, untuk R-nya itu dari gambar RI ini konveksi, rumus tekanan termalnya itu 1 per H dikali A. Jadi RI-nya itu 1 per H-nya 10 watt per meter persegi dikali A. Ini 2,4. Kenapa dapat 2,4? A ini kan luas penampang. 2,4 ini luas penampang. Dapat dari 1,2 dikali 2. Karena bentuknya persegi, jadi dalam kasus ini tingginya dikalikan dengan lebar. Jadi dapat 2,4. Hasilnya 0,04167 derajat Celcius per watt. Untuk R1-nya kita lihat gambar lagi. Dia sudah konduksi. Rumus konduksi itu L per K kali A. L-nya 0,003 meter. Kenapa dapat 0,003? Itu karena kita rubah milimeter ke meter. K-nya 0,78 watt per meter derajat Celcius dikali A 2,4 meter persegi. Hasilnya untuk R1 0,00160 derajat Celcius per watt. Untuk R2, nah ini 12 mm, nanti kita rubah lagi ke meter. Ini konduksi. Jadi 0,012 meter per K-nya 0,026 watt per meter derajat Celcius dikali A-nya 2,4. Hasilnya 0,19231 derajat Celcius per watt. Nah, untuk R3 kenapa di sini dituliskan R3 sama dengan R1? Kalau kita lihat gambar, nah ini R3 bentuknya sama saja dengan R1 dan ukurannya juga sama. Jadi kita ambil saja R3 sama dengan R1. Atau kalau mau dituliskan, kita bisa tuliskan sama saja dengan R1. Tapi kalau mau dituliskan ulang sama saja dengan R1. Kalau sama, jadi kita tuliskan R3 sama dengan R1 saja. Hasilnya 0,0100160 derajat Celcius per watt. Nah, kita cari sekarang yang RO. Kalau dari gambar tadi, RO ini konveksi kembali ya. Sebentar. Nah, ini RO ini sudah konveksi kembali. Jadi, rumus konveksi 1 per H dikalikan A. 1 per H-nya 25, A-nya 2,4.
sama dengan 0,01667 derajat Celcius per watt. Nah, tadi kan rumus perpindahan panas Q sama dengan delta T. Delta T-nya tadi kita sudah bisa masukkan langsung dari diketahui. R totalnya ini yang tadi kita cari. Kita jumlahkan sama dengan 0,25385 derajat Celcius per watt. Nah, oleh karena itu laju perpindahan panas, ini laju perpindahan panas pada jendela kaca itu Q delta T-nya itu 24, delta T perbedaan temperatur, 24 kurang min 5 derajat Celcius. Dibagi R totalnya, ini R total yang tadi kita sudah jumlahkan, 0,25385 derajat Celcius per watt. Jadi hasil untuk laju perpindahan panasnya kita dapatkan sebagai berikut, 114,24069 watt. Jadi untuk yang A kita sudah menyelesaikannya. Kita pindah ke yang B, temperatur permukaan pada setiap titiknya. Untuk T1-nya kita tuliskan Q sama dengan T infinity 1 kurang T1 per RI. Atau bisa juga dituliskan sebagai berikut. T1 sama dengan T infinity 1 kurang Q per R1. Jadi T infinity 1-nya tadi 24 derajat Celcius. Dikurangi, ini dalam kurung 114,24069 watt dikali 0,04167 derajat Celcius per watt. Nah, kenapa di atasnya kali, di atasnya bagi, di bawahnya kali? Ini karena ada desimal sehingga jadi dirubah menjadi kali. Hasilnya untuk T1 itu suhunya 19,23959 derajat Celcius. Nah, untuk T2-nya itu didapat dari T1 kurang Q per R1. T1-nya yang tadi sudah didapat 19,23959 derajat Celcius dikurangi Q-nya tadi 114,24069 watt dikali 0,00160 derajat Celcius per watt. Hasilnya 19,05681 derajat Celcius. Jadi sudah dapat T1 sama T2. Nah, untuk T3-nya rumusnya kita bisa dapat sebagai berikut, T2 kurang Q per R2. T2-nya tadi 19,05681 derajat Celcius dikurangi dalam kurung 114,24069 watt dikali 0,19231 derajat Celcius per watt. Nah, untuk T3 hasilnya min 2,91282 derajat Celcius. Nah, sekarang untuk T4 itu didapat dari T3 kurang Q per R3. Nah, T3-nya tadi kita sudah dapat min 2,91282 derajat Celcius dikurangi dengan 114,24069 watt dikali dengan R3-nya tadi 0,00160 derajat Celcius per watt. Hasilnya kita dapatkan sebagai berikut, min 3,095561 derajat Celcius. Nah, demikian kita sudah bisa menjawab pertanyaan A dan juga B. Sekian dan terima kasih.